Halo Sobat Traveler, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali videokan penyeberangan Gilimanuk Ketapang terbaru ya. Jadi kalau saya hitung ini adalah video ke-6 saya tentang penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini. Dan semoga masih terus saya update ya. Oke, jadi banyak yang bertanya, maka saya akan jelaskan secara detail kembali. Semoga setelah video ini sudah jelas semua dan tidak ada yang ditanyakan. Jadi untuk tiket kapal kalian bisa membeli online di aplikasi Verisi atau membeli di loket di pinggir jalan sebelum masuk ke pelabuhan. Jadi banyak loket-loket yang berjajar ya biasanya di sebelum pelabuhan. Kalau harganya, harga resmi tiket kapal untuk orang saja 8.500 per orangnya. Sedangkan untuk motor 27.000. Ini sudah termasuk penumpang ya, baik satu ataupun dua orang. Sedangkan untuk mobil pribadi 182.500 sudah termasuk penumpang. Jadi seberapa banyaknya, intinya mobil itu sudah cukup dengan termasuk penumpangnya. Kalau misalkan kamu travel bawa Hiace atau Elf, maka bayarnya 355.000 untuk satu kendaraan. Ini pun sudah termasuk harga penumpangnya. Jadi jelas ya. Kalau kamu membeli lewat aplikasi Verisi, pastikan membeli dengan waktu 2 jam sebelum masuk pelabuhan. Jadi andai sampai pelabuhan pukul 5, kamu harus memilih pukul 7 di aplikasi. Apakah boleh langsung masuk pelabuhan? Tenang saja. Jadi sebelum pukul 7 mau masuk kapan saja boleh langsung masuk ke kapal. Jadi tidak perlu harus menunggu hingga pukul 7. Tapi kalau kamu tidak punya aplikasi Verisi, maka beli saja di loket pinggir jalan. Biasanya memang ada selisih harga beberapa ribu untuk keuntungan loketnya. Oke, sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Perhatikan ya, saya akan jelaskan satu persatu secara detail. Jadi jangan sampai kamu skip. Nah, ini adalah loket pertama. Jadi pertama kali masuk pelabuhan pasti melewati loket ini. Di sini kami hanya membayar Rp2.000 saja. Jadi semacam tiket masuk untuk ke pelabuhan. Nah, ini adalah loket kedua. Di sini kami harus scan Peduli Lindungi dan menunjukkan hasil cek swab antigen kami yang negatif. Nah, ini adalah loket yang ketiga. Jadi di sini kita dicek tiket kapalnya dan kemudian ditukar dengan tiket baru yang untuk ditunjukkan ke sebelum masuk ke kapal. Oke, sekarang loket ketiga kita sudah bebas. Kita melanjutkan untuk langsung masuk ke kapal. Pastikan selalu petunjuk dari petugas ya, karena banyak dermaga di pelabuhan ini. Jadi jangan sampai kalian keliru masuk dermaga. Nah, ini adalah pengecekan terakhir sebelum kita masuk kapal. Jadi tunjukkan saja tiket yang kita dapatkan dari loket terakhir. Nah, akhirnya masuk juga kita ke kapal. Sepi banget ya. Jadi mungkin karena kami menyeberangnya saat low season dan mungkin juga karena siang hari saat ini. Oke, setelah menyeberang selama kurang lebih 1 jaman, akhirnya sampai juga di pelabuhan Ketapang Banyuwangi kita. Jadi apakah di sini bakal diperiksa lagi? Yuk ikutin terus ya, jangan sampai di skip. Nah, sudah sampai pelabuhan Ketapang Banyuwangi sekarang kita. Jadi sama-sama penasaran ya, apakah bakal ada pemeriksaan lagi enggak ya?
Jadi kok nggak ada tanda-tanda ada loket checklist lagi di Ketapang ini. Kalau tidak ada pemeriksaan, berarti kita langsung keluar pelabuhan. Jadi memang setiap waktu kadang aturannya beda-beda ya, meski dasarnya sama. Nah, ini pintu keluar pelabuhan, berarti sudah tidak ada pemeriksaan lagi. Oke, semoga sejelas semua ya, dan tidak ada pertanyaan lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam traveling.